Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa kabar sahabat semua? Kita kembali berjumpa di Binpras, Bincang Praktisi Office Central Indonesia. Bersama saya Reski Rohmayani, Country Manager dari Office Central Indonesia, dan di sana kita sudah melihat sosok cantik gitu ya, dengan full smile-nya gitu. Beliau adalah Ibu Ina. Nanti Ibu Ina akan memberikan kilas untuk introducing Bu Ina kepada sahabat semua di sini gitu ya. Siapa beliau, kita oprek beliau pada kesempatan pagi hari ini. Jadi Bu Ina ini sahabat semua adalah penggagas dari asinan Nikting. Apa itu asinan Nikting? Kita tanyakan dengan beliau. Oke, kita tanyakan kepada beliau. Baik, kita langsung saja mulai acara kita pada pagi hari ini. Mataharinya sudah sumringah, teman-teman ya, nggak seperti 4 hari yang lalu yang gloomy. Ya, gloomy. Alright, baik. Dan Bu Ina, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara ini. Bu, Ibu, monggo perkenalkan Ibu Ina terlebih dahulu, Ibu Ina Sri Sugiyarti gitu. Siapakah beliau ini gitu? Monggo diceritakan kilas sedikit gitu ya kepada teman-teman sahabat kita semua pagi hari ini. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Waalaikumsalam. Ibu yang sudah join, terima kasih sudah bisa bergabung dengan kami. Sebagai pengantar awal, saya perkenalkan, nama saya adalah Ina Sri Sugiyati sebagai pemilik dari produk asinan fermentasi dengan brand atau merek Nikting. Apa itu Nikting? Nikting adalah kepanjangan atau singkatan dari kata nini yang artinya dalam bahasa Sunda itu artinya nenek, dan ting itu panggilan dari ibu saya atau mama saya. Lokasi kami berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Pancoran Timur Raya nomor 50. Monggo Rizky. Oke, alright. Nah, Nikting, menarik ya. Nikting, oke. Jadi perpaduan antara nenek dan Ibu Tin tadi yang memang beliau karena beliau adalah ibunda dari Bu Ina gitu, jadi panggil Nini gitu ya Bu Ina ya. Alright, baik. Bu Ina, apa sih yang akhirnya menjadikan ide buat Bu Ina? Oh, mendingan saya bikin asinan aja gitu. Dan kenapa asinan gitu Bu yang dipilih di sini? Monggo silakan Bu. Oh ya, baik. Saya mungkin cerita kilas balik dulu ya, Bu Ya, Reski boleh dan boleh Bapak silakan. Ibu. Jadi asinan itu dulu mama saya yang memproduksi atau menjualnya. Jadi itu Oke. sekitar tahun 1970 sampai dengan Alright. 1990. Oke. Kemudian kami postpone atau kami Hmm. tertunda selama 28 tahun. Wow. Itu kami tuh terkendala dengan SDM ya, sumber daya manusia, Oke. ada beberapa permasalahan di situ. Mhm. Mhm. Kemudian baru kembali lagi 2019, tapi saya belum produksi. Jadi Mhm. hanya baru bergabung di komunitas UMKM di wilayah kecamatan kami, namanya UMKM Jakpreneur Kecamatan Poncoran. Nah, Mhm. dari situ di bawah Dinas PPKU KM DKI Jakarta, kami sebagai UMKM dibina mulai dari perizinan dan hal-hal lain kami dipandu lah, intinya seperti itu. Kemudian 2020, tepatnya Oktober ya, bulan Oktober, itu baru mulai jualan sampai sekarang. Nah, apa sih perbedaan asinan pada saat dulu di handle sama mama dengan saya gitu ya. Nah, itu kalau pas mama itu asinannya hanya untuk siap saji. Hmm. Nah, kalau saya baru ada ide untuk asinan tersebut dibuat menjadi fermentasi.
Begitu Bu Rizky. Oke, fermentasi artinya ada proses fermentasi. Mungkin nanti Bu Ina bisa ceritakan sedikit tentang fermentasi ini ya, Bu ya. Baik. Nah, saya ingin tanyakan yang menarik di sini pada waktu itu. Jadi ini yang menjadi basic ideal gitu adalah untuk meneruskan bisnis Ibu Tin gitu ya, Iya, atau betul. knitting sendiri gitu, yang sudah dirilis tahun 1970 sampai 1990 ya Bu Ina ya. Iya, Cukup betul. lama rentangnya itu 20 years gitu ya. Iya, 20 betul. tahun. Alright, luar biasa gitu. Jadi dalam rentang waktu yang sedemikian panjang itu pastinya banyak sekali up and down dan Iya, experience gitu ya iya, yang di build up sama asinan Ibu Tin sendiri, dan pada waktu itu konsumsinya masih fresh gitu ya Bu ya, masih iya. fresh. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, asinan ini kan ada buah gitu, ada berbagai macam apa namanya komposisi di situ Bu ya. Yang terutama adalah buah dan sayur. Apakah demikian juga dengan asinan yang akhirnya disuguhkan oleh Niting sendiri, buah dan sayur, atau fokus pada salah satu jenis aja Bu? Oh ya, baik. Kalau untuk asinan niting itu ciri khasnya memang kami itu memadu padankan antara buah dan sayur beserta Oke. bumbunya itu Mhm. menjadi satu kesatuan yang tidak Mhm. terpisahkan. Ya, oke. Jadi itu menjadi satu kesatuan dengan bumbu kacang tentunya ya dengan ciri Mhm. khasnya. Nah, Mhm. sampai saat ini saya kembangin itu sudah bisa tahan sampai 2 bulan. Mhm. Kami tidak pakai pengawet ya, tapi kita Mhm. tidak Mhm. pakai pengawet, Mhm. dan kemasannya juga sudah mengikuti tren yang sekarang, yaitu Mhm. kita mengikuti anjuran dari Dinas Kesehatan Oke. menggunakan kemasan food grade. Karena kan kalau dulu mama makanan siap saji belum ada kemasan ya. Jadi masih pakainya Mhm. tuh, mangkok mie ayam yang buat jadi ukuran, kemudian dipindahkan ke rantang gitu. Dipindahkan ke rantang, nanti saya Oke. tinggal delivery. Biasanya Alright. gitu, karena kan belum Heeh. belum ada kemasannya ya, Iya, iya gitu. betul. Haha. Nah, yang sekarang ini mungkin Bu Ina bisa tampilkan kemasannya seperti apa Bu Ina? Kemasannya oke. Mhm. Kita tuh ada 2 kemasan ya, Bapak dan Ibu. Satu ini saya memang ini nggak ada, tapi ini cuman, luarnya kelihatan nggak Bu Reski? Oke, oke, oke. Kelihatan ya? Iya, iya, Ini tuh iya, iya. kemasan tin wall ya, kemasan tin wall memang sudah ada logo Tarapangan atau food grade. Oke. Kemudian karena kita tuh lagi mau siap untuk, kurasi ke apa namanya, retail atau Aha, supermarket gitu ya. aha, Jadi aha. kemasannya itu kemarin pada saat kurasi itu dianjurkan memang harus menggunakan food grade semua. Oke. Jadi, ini sebagai, pengantar, ini kami, jadi ini kan di bagian dalamnya, Iya, iya. kelihatan nggak Bu? Iya, Kelihatan ya? kelihatan banget jelas. Kelihatan. Terus Alright. ini dalamnya ini buat asinan,nya. Mhm, mhm. Kemudian, menggunakan sama ya kemasan tin wool food grade. Nah, Oke. kemudian kita punya toppingnya taruh di Mhm, sini, sama mhm, ya food grade mhm, juga. mhm. Terus Oke. kemudian ini ada untuk sambal, sausnya. Mhm, Karena mhm. asinan ini kan, rasanya flat ya Bu, artinya, anak-anak pun bisa makan, manula pun bisa makan. Nah, Oke, alright. sedangkan untuk, kemasan, kita punya topping mie-nya taruh di sini Bu, Oke. kelihatan? Ya, jadi Ah, pada iya, kita iya. mau masuk ke, retail atau Aha, supermarket, aha, jadi kemasan kita seperti ini. aha. Kemudian kita juga ada Itu aluminium foil ya Bu ya untuk yang ya aluminium toppingnya? untuk yang kerupuk. Yes, Ya, yes. betul, untuk Oke. yang Baik. kenapa kami pisahkan antara topping dengan itu, karena, sesuai dengan, waktu berjalan eksperimen kami, Aha, jadi kami kan menemukan beberapa klien atau pelanggan aha, yang notabene, dalam tanda petik ada penyakit ya. Jadi ada aha. diabetes atau Oke. darah tinggi, mereka tuh nggak Oh. boleh makan nanas. Yang kita yang, notabene kalau pakai asinan kalau ada toppingnya nanas kan tambah segar, tambah enak. Tapi mereka nggak boleh gitu, mereka nggak boleh makan karena gula darahnya akan naik. Iya, iya. Tapi kita akalin jadinya kalau memang yang suka mereka tinggal campur, tapi kalau, enggak, ya sudah tidak usah dipakai. Jadi Hmm. jadi sesuai dengan berjalannya waktu ya, kita mempelajari bahwa pelanggan kita itu seperti apa dan gimana. Kemudian kita juga punya kemasan satu lagi nih Bu,
Ini kemasan ini kelihatan nggak ya? Iya, iya. Ya, Nice. ini kemasannya ini ya, pakai nuansa batik. Jadi maksudnya, wow, jadi maksudnya nggak usah ditulis Indonesian food, orang udah Oke. paham bahwa ini adalah Batik itu Indonesian Indonesia. food. Iya, Alright. ini pakai parang rusak ya kalau saya bilang sih, motif parang rusak. Aha. Kemudian kami di sini intinya perizinannya sudah ada, legalitasnya di sini ada merek HKI-nya sudah ada, kemudian di sini sudah ada halalnya, kemudian ini sudah ada barcode PET ya. PET itu Wow. pangan industri rumah tangga yang intinya dia satu level di bawah BPOM. Oh, alright. Tetap di bawah dinas. Jadi PRT itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Wilayah Jakarta Selatan. Kemudian di bagian belakang ini ada komposisinya. Komposisi kami itu terdiri dari buah bengkoang, ketimun, kol, kemudian kami menggunakan sawi asin dan tentunya bumbu kacang tadi ya. Kemudian di sini juga ada saran penyajian dan saran penyimpanan. Bapak dan Ibu kami sarankan bahwa untuk eh, supaya enak banget gitu ya, supaya enak banget dimakannya memang bagusnya memang ditaruh di kulkas dulu, di Oke. suhu chiller yaitu 7 sampai 12 derajat. Bukan freezer ya Bu Reski dan Bapak Ibu, Oke, oke. itu suhu chiller. Dan sekarang itu sudah apa namanya sudah 2 bulan. Ke depan kami mau explore lagi nih Bu Reski, ada tren terbaru itu ada kemasan retouch pack atau boil pack yang membuat daya tahan makanan atau produk kita itu bisa jauh lebih tahan lama. Jadi mungkin kami memang masih trial and error. Jadi 2 bulan mungkin nanti bisa 3 bulan atau 6 bulan gitu. Nah, Karena ini kan memang rencananya mau dibawa ke kemasan yang tadi batik itu mau dibawa ke luar kota atau ke luar negeri itu kan shipper ya Bu di yes, yes. perjalanan intinya. Jadi kita prepare itu sambil masih tetap terus trial dan error. Terus kemudian juga karena produk kami memang karena ini jadi larinya ke healthy food. Sementara ini kami masih menggunakan kerupuk yang notabene menggunakan bahan baku terigu. Nah, ke depan kami mau eksplor bahwa kami mau menggunakan itu bahan bakunya dari mokaf. Jadi beberapa teman-teman atau bapak ibu yang punya penyakit safety lah ya gitu dalam tanda petik. Jadi benar-benar kerupuknya juga kita jamin ya seperti itu gitu. Oke, oke, Begitu. baik. Menarik sekali ya. Tadi dari yang tahun 1970 ke 1920 itu dilakukan secara tradisional gitu ya. Belum ada semacam improve, belum ada semacam development yang sifatnya lebih ke profesional gitu ya. Meskipun itu sudah sangat profesional pada waktu itu ya Bu ya, dan sudah sangat bisa memenuhi kebutuhan khalayak banyak tentang asinan gitu. Cumanya ya memang harus ready for it gitu ya, langsung dimakan Ya, fresh gitu. Nah, akhirnya oleh Ibu Ina kita nih gitu, beliau berinovasi gitu, mencari network yang dalam hal ini ada Jackpreneur itu tadi, applause untuk Jackpreneur di sini karena memberikan knowledge dan education ya kepada teman-teman betul, UMKM betul. gitu ya, untuk Ya, bisa explore gitu dari produk yang sebelumnya sudah ada gitu. Kemudian dijadikan lagi sehingga menjadi profesional dan lebih ada semacam brand gitu ya, brand yang menjadi memiliki daya jual gitu, memiliki daya jual yang lebih tinggi di sini, yang pastinya yaitu tadi bisa menjadi choice gitu ya bagi masyarakat banyak gitu. Oh, saya mau cobain asinan yang ini gitu, yang apa namanya memiliki jangka waktu gitu, meskipun tanpa pengawet seperti itu ya. ya, Jadi di sini Bu Ina kan bermain pada produknya, pada kemasannya ya Bu ya. ya Kemasan kemasan. kemasan ternyata sangat berpengaruh terhadap isi atau konten daripada makanan ini. Begitu ya Bu ya. Ya, ya. Tapi juga Oke, proses produksinya juga agak berbeda waktu pada oke, zamannya mama dulu kan gitu. oke. Misalnya karena mama makanannya siap saji, jadi Hmm, maksudnya tidak ada apa namanya
proses Proses fermentasi? produksi yang Mhm. bukan, sebelum mungkin kalau mama dulu buah dan sayurnya hanya dicuci ya, Mhm gitu, mhm. hanya dicuci Oke saja biar oke sehat gitu. Tapi oke. ketika itu menjadi fermentasi, Mhm saya pelan-pelan, mhm. jadi minimal supaya, pestisidanya itu tidak melekat di buah dan sayurnya. Ah, Jadi, right. Mhm saya hilangkan dulu gitu loh, saya mhm hilangkan mhm. dulu minimal, nggak banyak ya gitu, karena kan ini larinya kan healthy food ya, Bu. Jadi Healthy dia food, harus oke. dihilangkan dulu, Mhm pengaruhnya itu supaya benar-benar itu, fresh gitu loh. mhm. Jadi orang makannya aman. Makanya tadi kalau beberapa teman-teman atau pelanggan kami yang punya dalam tanda petik ya, dalam tanda petik itu punya penyakit Mhm diabetes, mhm jantung mhm atau, mhm. apa namanya, darah tinggi, Darah tinggi, mereka masih bisa makan, ngemil istilahnya ngemil ya, ngemil asinan ini dengan safety gitu ya. heeh Dan heeh. alhamdulillah sampai sekarang sih beberapa teman-teman yang itu, yang maksudnya yang penyakit itu belum ada komplain sih, Ah, alhamdulillah sih, oh, oke gitu. oke oke oke. Nice nice, luar biasa ya. Ini jadi healthy food loh, sahabat Iya, semua. healthy Oke, food. baik. Iya, jadi umumnya asinan itu ada asinan buah dan asinan sayur. Akhirnya di sini di-mix sama Bu Ina gitu ya, bahwa menjadi satu kesatuan yang tadi itu sayur dan buah sudah ada jadi satu gitu. Hanya saja memang bisa dipilih gitu untuk sayur nanasnya tadi ya Bu ya. Iya, Untuk betul, sayur buah nanasnya nanas, tadi, aha. betul. Oh, iya ya, mohon maaf untuk buah nanasnya tadi karena umumnya penderita diabetes tidak bisa mengkonsumsi itu, akhirnya Bu Ina memberikan choice bagi Iya teman-teman sehingga tetap aman iya, betul. dikonsumsi gitu ya. Oke, alright. Baik, luar biasa sekali ini. Dan tadi Bu Ina pada kemasannya juga memberikan panduan-panduan kepada teman-teman gitu. Jadi seperti no worries kalau teman-teman ingin mengkonsumsi asinan ini gitu ya Bu ya, termasuk sambalnya tadi dipisah gitu. Suka Iya, kan betul. suka suka ada yang terlalu pedas gitu ya, tidak Iya, bisa betul tingkat betul betul. kepedesannya itu tidak bisa fleksibel gitu. Iya. Karena mhm mhm, heeh, Mungkin sih tidak menutup kemungkinan ya, Bu, kalau kita heeh, udah punya, outlet atau gerai gitu ya, ya, atau kafe gitu, mungkin nanti kita bikin level kali pedesnya. Level alright 1, gitu level ya. 2 gitu ya kan, Heeh, gitu dan jadinya. pada saat itu bisa langsung dikonsumsi Iya, gitu ya Bu saat Ina itu ya. bisa Pada saat itu dikonsumsi. juga ready Iya for iya konsum meskipun sekarang juga sudah ready untuk dikonsumsi gitu ya Bu iya ya. Memang iya dalam kemasan dan Bu Ina belum betul-betul menaruhnya dalam kafe yang akan didevelop oleh Bu Ina gitu. iya, Kafe khusus betul, iya. asinan nikting gitu. Jadi memang ada different gitu. Ada perbedaan-perbedaan yang memang didesain khusus gitu ya untuk mendevelop, untuk mengembangkan asinan ini sahabat semua oleh Bu Ina gitu. Jangan macam-macam sama Bu Ina ya. Ini luar biasa idenya. Nah, Bu, tentang proses tadi gitu ya, proses fermentasi tadi. Pastinya membutuhkan SDM, Bu. Berapa sih jumlah SDM di ini, Bu, di Nikting sendiri untuk proses produksinya? Kalau proses produksi Mhm. itu dipegang sebenarnya hanya satu orang, Oke. tapi intinya yang lain sih memang saling bantu ya. Mhm. Kalau untuk karyawan kami punya 5 orang, Oh. terus 2 orangnya itu temporer ya, kita Mhm. hire tetangga dekat sini. Mhm Jadi mhm. ada yang janda, ada yang juga, ojek ya. Jadi Mhm. dia punya ini lagi, apa maksudnya, punya penghasilan tambahan. Jadi agak Mhm unik juga mhm. nih, mengulik dan memberdayakan SDM sekitar ya, pemberdayaan Iya masyarakat ya. iya iya. Aplaus nih untuk Bu Begitu. Ina luar biasa loh. Ini betul-betul tidak bisa dipandang sebelah mata ini ide dan apa inovasinya Ibu Ina untuk mengembangkan asinan yang tadinya dibuat secara tradisional teman-teman. Luar biasa. So that's why Binpres ngoprek asinan nikting ini gitu loh. Agar supaya teman-teman juga tahu ya untuk ini. Oh, ini ada asinan yang different gitu. Dan untuk proses fermentasi ini tidak merubah rasa atau cita rasa dari asinan nikting sendiri yang tadi fresh itu, Bu. Yang langsung Iya dikonsumsi itu ya. Mhm. iya betul Bu Reski, nggak ngerubah sih ya.
tidak merubah gitu. Mhm. Cuman kalau yang tadi yang ini nih Bu Reski yang Mhm. pakai batik ini Mhm. tuh cuman asilannya aja. Jadi Oh. saya masih trial and error juga Mhm. untuk si topping nanasnya itu. Mhm. Saya belum punya dehidrasi, alat dehidrasi ya Mhm. gitu. Mhm. Jadi yang Mhm. memproses nanas itu supaya kadar airnya tidak keluar terlalu Berkurang. banyak, ya kan kayak Yes, gitu. yes. Terus Uh-huh. kemudian untuk yang apa namanya, si kerupuk mie-nya itu kan harus ada penyaring ya. Setelah kita menggoreng itu kan harus ada spinner. Jadi Mhm. istilahnya ditiriskan lagi, dikurangin Mhm. lagi kadar minyaknya gitu Mhm. loh. Tapi Mhm. si pelanggan atau customer kita tetap memakannya dengan rasa crunchy sih gitu. Cuman kita Mhm. prosesnya aja yang Yes, memang yes. harus tahapannya seperti itu. Sebenarnya Mhm. banyak PR ke depan yang kita memang harus bisa, dan kebetulan memang ada peluang ya untuk kita kembangin gitu. Jadi Mhm. ini pelan-pelan. Luar biasa detail ya. Saya mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bu Ina itu step by step-nya itu sangat clear gitu dan jelas gitu. Jadi Bu Ina betul-betul tahu apa yang harus dilakukan terhadap asinan nikting ini gitu ya, dari proses-proses pendehidrasian tadi atau pengurangan kadar air dalam nanasnya sendiri yang mungkin nanti bisa bisa aman Bu ya dikonsumsi oleh teman-teman yang menderita diabetes mungkin ya nantinya setelah ada pengurangan itu atau bagaimana Bu? Tapi memang kalau untuk diabetes kan nggak rekomen Oh untuk right, nanas. oke, Iya. oke, oke. Jadi memang itu kayaknya kalau buat penderita nanas, sorry, Ya. penderita diabetes, nanasnya Uh-huh. memang tidak dikonsumsi, intinya gitu. Tidak direkomendasikan untuk itu. Iya. Jadi bisa memilih teman-teman tuh bisa meracik sendiri gitu karena sudah Iya. disediakan packingnya tadi gitu. Tinggal Iya. dicampurkan aja di situ. Very nice. Iya. Bu Ina, menarik loh. Ini penjualannya sudah sampai mana saja, Bu? Kalau penjualan ya, sistemnya itu kita ada yang offline, ada Mhm. yang online. Oke, Kemudian, ada yang B2C dan ada oke, B2B. oke. Apa itu B2C? B2C Mhm. itu kita menjual dari tempat dapur Mhm. produksinya Mhm. knitting kepada konsumen langsung. Mhm. Bisa Mhm. offline yaitu dengan mengikuti exhibition, Mhm. bazar, pameran Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Kemudian ada juga yang offline melalui Mhm. Instagram, WA bisnis kayak gitu, dan Mhm. Shopee ya, kita nulis Shopee. Nah itu yang B2C, dan ada juga yang B2B atau Mhm. business to business. Mhm. Kita menitipkan ya, intinya Mhm. kita menitipkan kepada pihak lain, Mhm. jadi semacam just tip gitu ya. Mhm. Nanti ada yang eh, dropshipper, ada yang reseller, kemudian kita juga bergabung dengan atau join kerjasama dengan IO, WO Mhm. Mhm. gitu. Jadi si Mhm. asinan ini tuh nanti masuknya kalau masuk ke catering gitu, dia jadi dessert Bu. Jadi Alright. dessert gitu, Oke, masuknya ke oke. situ. Jadi dia kalau dibuat orang pernikahan itu taruhnya di booth-nya salad, kayak gitu-gitulah buah, nah itu. Oke, oke. Jadi sudah sering ya dilakukan Iya, metode-metode pemasaran seperti itu ya Bu ya, B2C dan B2B. Nah, iya, luar biasa ya. Eh, Patutnya memang kita live di sini sehingga teman-teman bisa bertanya langsung kepada Bu Ina nih harusnya karena memang em, step by stepnya itu jelas gitu Bu Ina. Bu Ina betul-betul tahu, betul-betul menguasai gitu ya pengembangan-pengembangan asinan knitting ini loh. Kalau dari cerita yang alur cerita yang saya ikuti dari Bu Ina pagi ini teman-teman. Nah, tentang konsa ini tadi atau menitipkan gitu ya ke teman-teman yang lain entah itu IO untuk acara-acara besar gitu ya pernikahan mungkin gitu ya yang ada di stand booth-boothnya intinya ini adalah healthy food gitu yang tersedia untuk salad gitu ya Bu ya seperti ya, itu kurang betul. lebihnya jadi memang itu sudah terjadi ya Bu ya Iya, untuk acara
perhelatan-perhelatan yang besar begitu, Nikting tampil di situ gitu. Iya. Ya, dari kurun waktu 2019 gitu ya. Jadi sebelum Covid ya, Bu ya, 1 tahun sebelum Covid. Nah, pada saat itu 2019 Bu Ina mulai merambah gitu. Maksudnya saya merambah di sini adalah mulai masuk dalam komunitas Jakpreneur di sini. Kemudian bertemu dengan Covid. Tuh. Apa Bu persiapan Ibu? Ya pastinya belum ada persiapan pada waktu itu karena COVID datangnya mendadak ya gitu. Apa Bu yang dilakukan oleh Bu Ina untuk bisa survive dengan asinan ini pada waktu itu? Saya cerita kilas balik dulu ya, Monggo Ibu dan silakan. Bapak. Jadi kalau 2009 saya notabene karena baru binaan Yes, UMKM, yes. jadi saya lebih 2009. 2019 ya, saya lebih Oke. cenderung mengurus perizinan. Jadi Alright. mulai dari Oke. nomor izin berusaha, Mhm, mhm, kemudian mhm. yang waktu 2019 namanya masih IUMK, izin usaha mikro kecil namanya. Alright. Oke, oke. Kemudian kan 2021 baru ganti Mhm, menjadi NIB, tapi intinya sama sih, mhm. gitu. Oh, induk Legalitas berusaha. untuk pengusaha ya, maksudnya Mhm. terutama untuk UMKM atau Iya, mikro iya. kecil. Kemudian diurus dulu halalnya gitu. Mhm, mhm, Kemudian mhm. juga diurus juga Oke. nomor PRT yang tadi Yes, ke yes. Dinas Kesehatan Jakarta Mhm, Selatan ya, seperti mhm, itu. Nah, mhm, ini kita punya PR nih Bu, mhm, sesuai dengan alurnya ya. Kalau mhm, mau kita masuk ke retail itu atau kirim ke luar negeri itu mhm. kita suggest atau disarankan untuk mengurus kandungan nilai gizi atau nutrition Oke, fact. oke. Ya, itu ada uji lab yang harus kita lakukan Mhm, dan kita juga harus melakukan lagi uji lab masa kadaluarsa. mhm, Jadi artinya ada hitam di atas putihnya mhm. yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak lab ya Bu, pihak lab. Jadi itu kita tuh nggak kira-kira gitu. Kalau saya sekarang masih masih apa Luar ala saya, biasa. jadi kan subjektif ya, subjektif nggak boleh kayak gitu. Jadi itu kita harus tahapannya ke sana dan Mhm, satu lagi kalau kita mau main di retail atau ekspor itu kita harus urus barcode. mhm. Barcode, jadi kayak barcode tuh kayak ada kalau kita lihat satu kemasan tuh kayak ada diagram batang ini, batang ya Bu. Iya, iya. Nah, depannya itu ada kode 899 itu adalah Mhm, kode Indonesia, belakangnya itu kode kita. mhm, Itu mungkin ini buat pengantar juga buat teman-teman yang mau mengurus ke sana, mhm. itu beneran kita harus urus. Kenapa? Artinya kalau kita sudah mau masuk ke retail atau ke luar kota atau ke luar negeri, itu larinya ke stokis. Sebenarnya sih gitu. Oke. Ya, ke stokis kan. Jadinya tuh kita Mhm, tuh nggak hilang atau maksudnya barang kita tuh mudah ditelusuri karena adanya barcode itu. Nah, jadi mhm, kalau mhm, belum, mari yuk kita urus sama-sama. Kan kita juga arahnya mau ke UMKM yang naik kelas ya, maksudnya gitu. mhm, mhm, Begitu mhm. Bu Rizky. Oke, ya, ya, itu tadi seperti yang saya katakan kepada Bu Ina dan teman-teman semua ya, bahwa step by stepnya itu belum betul-betul detail dilakukan oleh Bu Ina gitu. Pada saat awal 2019 sudah mulai menetapkan untuk Incas di pengembangan Nikting ini, Bu Ina fokus terhadap manajemen gitu ya, bagaimana perusahaan itu berdiri gitu ya. Jadi belum ke produksi dulu ya Bu ya. Kalau Ya, produksi belum, belum. ya. Kita kan masih ini juga Bu, masih trial Hmm, and error. Oh hmm, iya, saya lupa. Jadi kan kami lakukan fermentasi itu sendiri ya. Waktu hmm, itu masih ada Papa almarhum. Papa hmm. almarhum tuh backgroundnya tuh teknik kimia. Oh, Dan saya no itu wonders lah kalau gitu. saya itu dulu pernah sekolah di sekolah asisten apoteker atau seperti Ah, SMF ya, hmm, sekolah hmm. menengah farmasi Yes, selevel yes. SMA. Jadi Hmm, kami itu hmm, dulu suka eksperimen kecil-kecilan, pakai hmm. kertas lakmus, Yes, yes. pH-nya berapa dan lain Yes. sebagainya. Itu kita ulang lagi Hmm, karena hmm, sebelum kita benar-benar jualan dia udah harus ketahuan kan pH-nya dia itu berapa. Di hmm, chiller hmm, itu tuh juga berubah apa enggak gitu. hmm, Kayak gitu-gitu, hmm, Bu. Jadi maksudnya kita harus tahu kan kita ukur ya. Kalau hmm. dulu kalau mama zaman mama kan mungkin
apa komposisinya dia kira-kira segini segini. Kalau saya kan enggak, jadi sudah diukur semua ya. Diukur semua karena kan ketika kita dibantu oleh SDM yang lain, kan kita harus berani untuk mengcopy paste bahwa pekerjaan kita supaya sama ya dan tidak mengurangi rasa kan gitu kan ya Bu, benar nggak? Nah, gimana caranya? Nah, jadi beberapa tahapan itu kita harus lalui dulu. Ketika itu perizinan safety, terus kemudian rasa safety, baru kita berani menjual gitu loh dengan yang sudah dikemas. Soalnya agak takut ya, takutnya nanti orang tuh jadi ini apaan sih gitu kan kayak nggak percaya, takut, worry gitu. Kayak gitu Bu. Jadi kita Iya, iya. harus bener-bener trial and error-nya karena kan Iya, makanan ya betul. Bu ya. Riskan gitu. Iya, Riskan. iya. Bu Tuh. Ina Halo Bu. memikirkan, panjang ke depan gitu ya, bagaimana oke, oke. Halo. Tadi terputus gitu ya, sebentar. Jadi di sini halo? Halo Bu Halo. Ina? Iya Bu. Iya, iya. Nah, Iya, kedengeran. oke, alright, alright. Oke, baik. Jadi sudah dipikirkan gitu loh, bagaimana bisa eksis gitu dalam kurun waktu yang sangat lama gitu dan terus menerus dan sustain gitu ya Bu Ina ya. Step pertama dilakukan adalah tadi membuat perizinan-perizinan gitu. Once perizinan selesai, lalu ke next step yang berikutnya. Itu pun Bu Ina sebelumnya sudah melakukan semacam bukan inovasi ya, semacam trial error, percobaan gitu ya, untuk memastikan apakah dengan pH yang sedemikian rupa aman untuk dikonsumsi gitu dan Iya. tidak merubah rasa. Tapi meskipun tanpa bahan pengawet tetap bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. No wonders, gak heran ya gitu dengan background teknik kimia yang dimiliki oleh circle atau lingkaran dari apa namanya environment Bu Ina sendiri itu tidak heran jika kenapa Nikting bisa tampil beda gitu loh di sini gitu, tetap mengusung asinan yang tradisional tadi dengan kemasan yang jauh berbeda gitu sejak 2019 boleh dikatakan seperti itu ya Bu Ina ya. Nah, pada saat COVID Bu, pada saat COVID itu kan banyak sekali gitu ya kita termasuk saya juga yang akhirnya melirik gitu makanan-makanan dalam kemasan justru yang sifatnya frozen gitu. Apakah pada saat itu Nikting juga mendapatkan porsi Bu karena Nikting kan sudah dalam kemasan yang demikian bagus gitu tadi ya, termasuk bagaimana kita sendiri konsumen gitu ya bisa mencampur gitu, mencampur akhirnya memberikan tampilan atau memberikan ingredient, memberikan apa namanya ini macam-macam isi daripada asinan itu sendiri sesuai dengan maunya kita. Oh, saya nggak mau nanasnya misalnya. Oh, saya nggak mau kolnya. Oh, saya nggak mau topping yang ini. Saya nggak mau tahunya yang seperti itu. Kita bisa memilih sendiri gitu ya di situ. Apakah Nikting mendapatkan porsi itu pada saat era-era C19 itu, Bu? Oh gitu ya. Baik. Aha. Pada saat COVID itu kan saya pemasarannya baru pre-order ya. Jadi dari Oh, kalangan terdekat. Jadi ke teman saudara gitu ya di wilayah Jabodetabek. Jadi beberapa oke, teman ada yang understood. kita kirimi sampling Yes, yes, yes. bahwa saya sebar di wilayah Jabodetabek itu disebar gimana efeknya atau dampaknya di jalanan kena matahari, begitu Mhm, ya. Terus mhm, kemudian mhm. kita ganti beberapa kemasan, Wow. ada kali 15 kali kemasan tuh. Kemudian tuh, karena kami itu bumbunya kacang ya, Mhm, jadi ada yang misalnya kalau komposisinya
salah gitu, itu kan, kalau dibawa oleh driver yang dalam hal ini ojol ya, Yes, yes. kepanjangan, apa namanya, distribusi kami gitu ya, ke tempat pelanggan, Mhm. itu kan ada karena pengaruh matahari ya, di Yes. perjalanan gitu. Nah itu gimana gitu, jadi kita belajar tuh di situ, oh kalau dikemas begini, efeknya begini, kemudian nanti mungkin basi bumbunya atau apa gitu. Jadi kita udah Ah, lewatin tuh, udah lewatin, oh ya yang pas tuh begini ya, packaging-nya tuh kalau dibawa keluar tuh seperti ini gitu. Jadi kalau kalau dulu zamannya mama kan hanya di tetangga dan lingkungan terdekat ya. Kalaupun kita bawa ke acara catering atau, wedding, itu kan cenderung kita udah safety dikemas gitu ya, dalam mhm, satu apa namanya, tempat gitu, terus kemudian aman kan, nggak kena matahari karena kan, dia di mobil ya, di mobil mhm, gitu. mhm, Nah kalau ini kan berbeda, mhm. tantangannya berbeda ya, dibawa Ada sama orang, pengaruh suhu bukan sama panas. kita, nah, Mhm. kan bukan sama kita, jadi maksudnya apakah dia plastiknya tumpah, bocor, nah terus nanasnya tempat basi karena kepanasan. Ah, right. Terus juga si, asinannya juga ya, karena kan ada bumbu kacang. Kalau Mmm, kita sebagai contoh ini Bu Reski dan Bapak Ibu, itu kalau kita makan gado-gado atau asinan, sorry, ketoprak ya, gado-gado dan ketoprak yang notabene bahan bakunya kan kacang juga tuh. mhm, Coba mhm, kalau kita diamkan berapa jam, itu pasti kan mhm, basi. Nah itu mmm, juga mhm. Yes, pernah kita yes, yes. alami gitu loh, Rasanya terakhir-terakhir jadi kita different tuh gitu, rasanya berbeda heeh, jadinya. ini apa sih gitu. Terus juga kalau kebanyakan kacang ya kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih ke agak slowly sih untuk jualan, tapi, lebih cenderung ke safety. Kemudian tadi di Mhm. masa Covid, saya coba online ya, coba buat konten, kan tuh zamannya udah mulai itu ya, Instagram ya, Instagram. Jadi, belajar Instagram, dipaksa belajar Instagram dengan karena kondisi, Iya, kemudian iya. jadi pelan-pelan tuh kok ternyata beberapa orang ada yang DM Mhm, DM. Nah, mhm. justru malah kita pemesannya itu kebanyakan di rumah sakit. Oh, Dan oke. yang ada mengherankan juga tuh rumah sakitnya jauh-jauh loh. Rumah sakit Hermina Bekasi, Mhm, rumah mhm, sakit Pelni, Rumah Sakit Islam Jakarta gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya untuk konsumsi mmm, para dokter, mhm, suster, dan administrasi lain mereka sebagai alternatif, makanan ya, mhm, gitu. mhm, mhm, Jadi kan, apa, waktu itu juga, kita bilang, "Oh delivery-nya kita harus pakai yang armadanya ini loh." Kita bilang gitu kan, karena kalau armada ini kita bilang, "Ini akan begini begini begini." Karena kan Covid dulu itu kan oh, ini oke. banget kan ya, gitu. Mhm, Jadi mhm. saya tidak sebutkan armada karena nanti takutnya iklan saya. Yah, Jadi, apa namanya, kita memang menunjuk ya, mau nggak kalau, pengantarannya pakai yang ini, karena yang ini yes, tuh, yes. dia sudah terbiasa gitu ya, Mhm. mengantar ini dan waktu itu kan nggak boleh ketemu ya, nggak Betul, boleh betul. ketemu Ada ya, jadi distancing. iya, jadi, si Ada driver itu distancing. ketemu di Heeh. satu titik ya, lucu deh itu. Ketemu di satu titik, nah itu Mhm. nanti ini, apa namanya, eee, ada yang ngambil lagi di titik itu, di titik yang sudah disepakati gitu, nanti ada pihak dari rumah sakit yang, akan ambil gitu, pick up itu, apa, Mmm, pesanan asinan kita gitu. Soalnya kan mhm, nggak boleh, eee, ketemu ya, nggak boleh mhm, mhm. berpapasan, udah gitu kan pihak Nggak bisa rumah sakit kan direct. Mhm, mhm, heeh, mhm. pihak rumah sakit kan yang paling mengerikan, ketemu dengan publik ya. Maksudnya mereka kan yang banyak terkontaminasi dan, Yes. eee, harus berhati-hati lah gitu. Jadi saya juga bilang, "Mau nggak gitu sama driver-nya?" Mhm, Karena mhm. dalam tanda petik kan, itu waktu itu sangat OS banget ya, Bu, ya, kan gitu. Tapi bukan hanya rumah sakit, saya coba ke beberapa, kantor. Ke beberapa kantor, Sarah introduce. Jadi saya kan punya company profile tuh. Jadi saya coba ke teman-teman kantor lama, saya kirimin company profile nih, mau nggak gitu. Dan kebetulan, kalau perkantoran di wilayah, Kuningan, Sudirman Tamrin, itu kan Mhm. agak susah masuk akses orang ya, Bu, Yes, bener nggak yes. kan, gitu Heeh. kan. Nah, tapi justru itu tantangan saya gitu loh, saya bisa masuk ke situ. Saya bisa masuk ke mereka gitu. Gimana ya? Luar Mereka biasa. kan susah itu. Mereka kan masuk lift-nya aja harus pakai kartu kan, Bu.
tinggalkan ID card, pakai kartu. Kan jadi kayak udah kayak hotel gitu. Jadi Yes, kantornya yes. tuh nggak bisa gitu. Dia ya kepencetnya ke lantai itu aja kan Iya, gitu. iya. Nah, disitulah sebagai tantangan bagaimana mengajarkan tadi ya balik lagi pemberdayaan masyarakat tetangga yang notabene sebagai apa namanya tim kita sebagai tim distribusi bagaimana dia yang tadinya ojol gitu ya dia harus buka baju ojolnya. Saya trial gitu nih ya tahapannya adalah kamu register dulu register dulu di reception desk untuk tinggalkan ID card atau KTP kemudian masuk tab ke pintu ini. Pokoknya seru deh itu. Tapi itu udah kita lakukan ya, tapi memang benar-benar seru pada saat COVID. Nah, balik lagi justru di masa COVID ini malah asinan niti malah dapat respon ya sebagai makanan alternatif menu ya, alternatif menu. Terus Oke. kemudian yang saya juga dapat pelanggan yang misalnya dia diet, satu porsi itu ternyata cukup buat makan siangnya mereka. Kan ada yang Wow. vegetarian gitu. Ada Yes, yang yes. vegetarian, terus Wow. kemudian ada juga ketemu selama di COVID itu ada pelanggan biksu. Lucu ya, biksu itu nggak boleh makan daging loh, Iya, nggak boleh iya. makan daging sapi, Vegetarian. daging ayam, jadi vegetarian. Jadi begitu mereka, "Oh iya, di other menu." Alright. Oke. Menu lain yang bisa safety mereka konsumsi gitu-gitu. Jadi, oh kok di balik COVID itu saya jadi ketemu pelanggan yang baru nih, yang notabene, Hmm. eee, tadinya kita bukan pelanggan kita atau bukan targetnya kita gitu. Yes, yes. Tapi, oh ternyata ada orang yang butuh ya, oh iya, direspon baik dengan berjalannya waktu. Lucu ya. Heeh, heeh. Ternyata ada ceruk gitu ya, ternyata ada Iya, ceruk yang tidak betul. masuk dalam pikiran kita gitu, ceruk yang perlu kita isi gitu. Nah, yang seperti itu apakah juga masih continue Bu sampai sekarang ini setelah kita dalam masa recovery ini? Masih masih Hmm. masih ada, masih terus, Pastinya jadi ya. ya masih gitu. Kalau, untuk wedding kan dari zaman mama dulu kan juga sudah ya kita masuk salah satu menu catering ya, tapi Yes. itu dulu masih catering ke keluarga. Aha, Nah kalau saya aha. kan udah Ya, masuk ya, ke IO, WO, ya, ya, ya. terus Aha. apa namanya, jadi bekerja sama dengan pihak mereka gitu. Jadi Yes. kita kayak menu vendor ya, menu Ya, vendornya ya, ya, mereka ya. gitu. Atau juga ada juga gini, lucu nih, kan saya tadi ada yang, offline dari pameran atau bazar. Mhm, Mereka itu pada saat, bazar atau pameran, mereka tuh mhm, kan testing food ya. Oh iya, mhm, mhm. terus kayak kesannya not interest gitu, oh ya udah, kan kalau saya kan introduce, my product ya gitu, maksudnya kalau mau beli silakan, kalau enggak ya silakan, yang penting saya sudah memperkenalkan. Tapi ada keajaiban, 2 bulan setelah 3 bulan pameran atau bazar itu, orang kontak dari Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading, salah satu di Kelapa Gading, saya suruh delivery ke sana gitu. Alright, Ajaib ya, alright. saya kan di Jakarta Selatan, Kelapa Gading kan Jakarta Utara ya, Yes, maksudnya yes, utara ya, Bu, yes, ya? yes. Jakarta Jadi Utara tuh dia. sekali itu sampai, oh iya ya, kalau mereka itu udah, apa namanya, sudah nyobain ternyata mereka direferensikan oleh temennya yang Mhm. sudah Ketemu testing di food. oke. Seperti itu. Jadi Mhm. kadang-kadang suka menemukan, pelanggan yang ini gitu, yang apa, di luar dugaan. Di luar Itu dugaan iya, gitu ya. iya. Artinya it's about time, Bu. Iya, Kalau betul. ini tentang waktu aja gitu ya, yang Iya, penting kita sudah betul. blast gitu, bagaimana nikting ini gitu, seperti saat ini kita sudah informasi bahwa Bu, Ina gitu, concern untuk, betul-betul mengembangkan asinan nikting gitu, yang tadinya tradisional akhirnya menjadi luar biasa profesionalnya. Dan Bu Ina ini nggak melulu jualan rupanya ya gitu ya, jadi nggak melulu jualan tapi juga dipikirkan gitu loh tingkat keamanannya pada saat makanan ini dikonsumsi oleh orang banyak, akhirnya ditetapkan sebagai healthy food gitu. Very nice di sini gitu ya, di Iya. sini. Oke, oke. Nah, poin-poin seperti ini teman-teman yang saya rasa perlu, saya pun juga perlu untuk betul-betul mencerna gitu ya, langkah-langkahnya Bu Ina yang insya Allah kita bisa ikuti
gitu. Very inspiring Bu Ina. Jadi nggak melulu jualan terus akhirnya dapat duit gitu ya. Tapi Ibu memikirkan long term daripada bisnis ini gitu. Luar biasa, ini applause loh untuk Bu Ina, luar biasa, luar biasa. Oke, baik. Nah, Bu Ina, oke, memang asinan nikting ini different dengan asinan-asinan yang lain gitu ya. Meskipun selama ini kita tahu bahwa asinan itu harus dimasukkan ke dalam kulkas gitu. That's it gitu. Dan itu pun juga terjadi oleh asinan nikting. Sama handlingnya itu tetap masuk ke dalam kulkas dan akan lebih enak dikonsumsi karena dingin Iya. gitu. Tapi Bu, di sini pastinya ada semacam kiat atau strategi gitu ya yang mungkin Ibu bisa share di sini ke teman-teman gitu, bagaimana sih nikting ini strateginya untuk betul-betul meraih hati konsumen nih gitu. Apakah tetap dengan cara itu aja gitu, ikut dalam exhibition, kemudian ada food tester gitu ya, terus cobain aja, and then Bu Ina melepas, udah gitu aja, sudah terserah apa yang terjadi nanti, biar semesta yang akan mendecide gitu, yang akhirnya ada orang calling, pastinya kan juga ada semacam poin gitu yang dilakukan oleh Nikting sendiri untuk memenangkan hati konsumennya gitu. At least repeat order gitu Bu. Apa nih Bu? Kiat-kiatnya ya. Yes, Ya, yes. jadi kalau saya yang saya saya mau saya mau betul-betul konsentrasi nih mendengarkan untuk yang ini. Alright, alright. Ya, ya. jadi kalau orang mau repeat order, oh iya Bu, sebagai apa namanya tambahan ya. Jadi selain asinan itu kan kita sebenarnya punya menu yang lain. Jadi karena tadi Mama dari Jawa Barat atau dari Sunda, kami kan perlu punya makanan lain. Jadi ada base-nya tetap makanan orang Jawa Barat ya. Ada soto Bandung, ada nasi liwet, ada cokro, ada misro gitu ya. Nah, terus ke depan juga Mama tuh bilang gini, mumpung ada Mama, ayo mau tanya apa lagi? Jadi ini maksudnya untuk Oke. makanan tradisional gitu ya, supaya generasi kita tuh atau penerus cucu-cucunya Mama, anak cucu Mama tuh jangan sampai nggak tahu, jangan Oke, Bu sampai nggak Ina. tahu gitu loh makanan orang. Kiatnya mereka mau repeat order adalah saya suka kasih untuk pelanggan yang loyal itu adalah misalnya mencoba menu kita Menu yang yang lain. gitu. Alright. Menu yang lain. Nice. Jadi selain asinan misalnya mereka kita kirimin si soto Bandung ya. Yes. Jadi lain next time dia misalnya nasi liwet kayak gitu. Combro misro jadi kita ganti-ganti aja. Yes, Nah, yes. kemudian ke depan gitu, saya kok masih tetap punya loyal customer gitu ya. Tapi kalau menu aja kan udah tahu, jadi kayak udah paham, udah hafal gitu ya. Dan mereka kan juga suka kalau pesen sekarang bukan asinan aja, jadi all menu. All menu. Jadi mereka tuh Nice. kalau mau pesan gini, kami mau pesan, oke, ini ya asinan aja atau ini aja. Oh enggak, all item. Jadi makanan pembukanya adalah soto Bandung, main Oke. course-nya itu adalah nasi liwet, dessertnya itu asinan, terus snack-nya nanti cafe break-nya kami mau combro misro. Nah, jadi semuanya Alright. Nice. jadi nggak sengaja tuh, oh kok jadi kayak catering ya gitu. Oh iya, terus saya ingat Yes, bahwa yes. wah ini nggak ada yang nggak bisa. Jadi harus dimungkinkan bisa. Jadi saya menanamkan mindset di kepala saya gitu. Ketika ada peluang, jadi nggak ada yang nggak bisa, semua harus bisa, insya Allah bisa. Dan semua nggak ada yang nggak mungkin, insya Allah semua mungkin. Jadi saya menanamkan gitu. Jadi semua dikondisikan di belakang. Tentunya simsalabim bisa aja. Jadi kadang-kadang kita suka kaget. Buat besok ya, buat menu besok siang, orang telepon jam 8 atau 9 malam. Bisa apa enggak? Wow. Oh, item itu, waduh. Nggak boleh gitu. Ya, karena mindsetnya sudah langsung nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa, semua mungkin. Jadi ya udah di ini aja
dilakonin aja. Fighting Dilakonin spiritnya luar biasa nih. ya, jadi seperti kayak gitu gitu. Nah, jadi suka lucu tuh Bu kayak gitu. Terus kemudian kalau tadi makanan kan beberapa customer jadi akhirnya sudah hafal ya. Ke Yes. depan Ibu Bismillah, kami lagi mencoba mengolah limbah kami. Oh, oke. Limbah atau sampah. Mhm. Jadi apa namanya, kami memberdayakan teman-teman di sekitar itu kan ada koperasi ya. Ada Mhm. koperasi, jadi kami Mhm. bekerja sama Mhm. mengolah limbah itu. Mhm. Sampah itu kan kalau di kami hanya dipisahkan sampah organik dan sampah anorganik Mhm. gitu. Mhm. Jadi 2 tempat. Nah, tapi setelah itu nanti baru kita delivery ke ini larinya ke pemberdayaan masyarakat ya, karena kan Mhm. di satu kecamatan ya. Mhm. Jadi dengan teman-teman koperasi kecamatan ini mereka Mhm. yang olah. Jadi misalnya kalau limbah bekas minyak jelantah, nanti mereka olah gitu ya. Mhm. Kemudian nanti ada poolnya tuh Bu. Terus kemudian kalau yang apa namanya? Kami kan punya kemasan ini ya Bu, yang tadinya. Ini kan aluminium foil ya. Oke. Aluminium. Mhm. Kami lagi trial and error nih Bu. Artinya terhadap si bahan yang terbuat dari aluminium ini. Mhm. Nah, kami bekerja sama dengan UMKM juga, tapi kalau saya kan Mhm. bidangnya kuliner ya atau Yes. F&B. Ada Yes. lagi yang bidang craft Yep. dan bidang fashion, kami kerjasama untuk Keren, mengolah keren. Mhm. sampah kita ini Mhm. supaya dia bisa didaur ulang. Mhm. Salah satu contohnya kita baru mencoba ya, trialnya itu ada kemasan kopi kapal api, kita Mhm. jadiin tempat tisu, Yes. dan coklat bubuk Cadbury itu kita Mhm. jadiin pouch ya, jadiin Mhm. pouch, jadi tas lempang gitu. Nah, artinya apa? Ke depan mencontoh mencontoh, meng-copy paste modify ya, larinya kan gitu ya. Jadi mencontoh, apa, semangatnya, Body Shop Ibu tahu ya? Apa namanya, peralatan untuk, apa, wanita ya, Iya, yang iya, untuk iya, kosmetik apa, dan kosmetik skincare ya, gitu ya. Oke, oke. gitu-gitu. Mereka kan suka mendaur ulang Iya, itu tuh si iya, betul, botol-botolnya. iya. Oh bagus ya, gitu kan. Saya cuma dari situ, Yes. oh iya benar juga ya, bisa diolah nih. Karena That's teman-teman why saya pilih itu, Bu. iya betul. Nah, terus kemudian saya bilang sama teman-teman, yang craft dan fashion ini, "Tolong ya, saya ini punya sampah ini, bisa nggak, apa namanya, diolah gitu. Jadi supaya untuk menjadi zero itu susah, tapi Mhm. meminimal supaya sampah itu bisa berguna, itu Mhm. kan, dengan beberapa tahapan ya gitu ya. Jadi, supaya ada manfaatnya gitu Bu Yes. Reski. Jadi, nah yang ini tadi yang kemasan ini jadi walaupun, ini tuh nanti udah dipakai sama orang, orang tuh jangan buang. Jadi dia, mereka tuh pelanggan kami tuh nanti ke depannya, mereka suruh ini lagi ya, suruh kirim ke kita gitu. Nanti kita olah, salah satunya misalnya bisa tadi ya, bisa bikin tempat tisu atau pouch tadi, yang notabene itu kan masih ada logo knitting-nya ya. Mhm. Jadi artinya ketika itu menjadi merchandise atau apa semacam gift gitu, Mmm. itu kita tetap masih bisa branding kan ada logo knitting-nya gitu. Jadi gitu. Keren, 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 Memanfaatkan keren, bahan gitu, sampah, sampai tapi sejauh itu mereka ya? masih iya, jadi mereka masih ternyang dan masih ngebawa si, logo ya, branding-nya. Jadi begitu ke depan Ibu, apa, tahapannya kita, gimana kita mempertahankan loyal customer gitu. Yes. Jadi kan Heeh. ada yang tadi sudah dilakukan, ada yang belum kan gitu. Oh ya ada satu lagi Bu, kami kan punya, sampah nanas. Mhm. Nanas itu kan ada bagian kulit dan Kulitnya. bonggolnya itu Oh, yes, yes. dibuang ya. Nah terus yang Ah atasnya itu kan juga si kepalanya itu, hah, yang tajam-tajam itu kan ah itu kan dibuang ya? Dibuang. Nah, hah. ternyata kalau yang kepalanya itu yang masih ada benangnya itu Oh, kan kalau kita ambil mahkotanya lagi, nih, heeh. mahkotanya, itu kita bisa Mmm. tanam lagi dan bisa jadi pohon nanas lagi gitu. Di pot Oke. juga ya di pot itu juga bisa gitu. Nah, terus kemudian, nah bagaimana dengan si kulit nanas dan si bonggolnya? Ke depan, ini masih trial and error,
ini juga pesannya Papa sih ya. Kami ada 2, tapi belum mengerucut mana yang kami konsentrasikan. Jadi kami mau olah itu menjadi sirup nanas, bonggol dan kulitnya itu dengan proses yang nanti kami juga masih lagi olah, belum launching nih, karena kan masih trial and error. Tapi ditangkap dulu bahwa itu adalah pemanfaatan limbah ya, pemanfaatan limbah. Nah, untuk menjadi sirup atau nanti buat anak-anak bisa konsumsi itu sorbet atau es krim tapi nggak pakai susu ya. Jadi Oh. sorbet gitu. Jadi base-nya tetap nanas gitu. Jadi kalau dari hulu ke hilir kami mau coba olah itu. Mudah-mudahan juga ketika nanti sudah proses berjalan waktu, kami sih maunya juga punya lahan sendiri ya. Jadi ketika punya lahan sendiri kita juga enak, kita bisa menanam tanaman organik. Jadi kan kita bisa maintenance tuh, ya kan? Pestisidanya juga diminimize dan lain sebagainya. Sampai kebuangannya kita udah pikirin nih mau apa dan gimana gitu. Kayak gitu. Ya, Jadi ya, 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 dipikirkan jadi sejak mencoba begitu. dipikirkan Jadi sejak artinya dini. kalau nanti menjadi sirup ya, kan si loyal customer juga bisa terima tuh, ini giveaway-nya ya gitu, maksudnya ini gift-nya atau merchandise dari kita nih. Kalau nggak sorbet, kalau nggak dia menerima si sirup ya tadi ya, sirup. Ini masih diolah Bu, belum belum finish, masih trial and error, semoga itu lancar ya, maksudnya ke sana. Tapi platformnya kan kita udah udah mau ke sana tuh sudah di planning ya gitu. Sebenarnya gitu. Kenapa dari 2019 kita juga baru ke 2020 risetnya yang panjang tuh sampai kebuangannya kita pikirin gitu loh Bu. Maksudnya itu gitu, ketika orang kenapa sih udah ada perizinan, udah ada produknya nggak mau jual slowly banget ya. Iya, tapi Slowly kita banget gitu. slowly banget gitu ya. Nah, terus ya tapi kita pikirin itu gitu. Jadi sampai misalnya kan kalau kayak kemarin kan kalau mau masuk mall atau tempat-tempat yang dalam tanda petik menengah atas ya, itu kan juga sekarang mall-mall itu mewajibkan ya packaging luar kita itu harus packaging yang mudah hancur ya, yang mudah Yang hancur. mudah hancur. Jadi misalnya shopping bag yang dari kertas daur ulang atau juga misalnya kantong kreseknya yang itu ada mereknya namanya Oxium. Jadi dia gampang hancur lah intinya kan kayak begitu. Jadi meminimal sampah terurai ya Bu, intinya kayak gitu. Karena kalau kalau kita nggak ngikutin mereka, kita nggak bisa masuk mall intinya gitu. Mau nggak aturannya kayak gitu? Tapi benar juga sih kan kita ke depan harus memikirkan bahwa dampak lingkungan itu kacau banget kalau kita Yes. nggak mengolah gitu ya. Dan kalau buat kami knitting prinsipnya adalah ketika kami masih kecil, mumpung masih belum besar, lebih baik kami memulai itu menjadi kebiasaan. Ketika itu sudah menjadi habit, nanti mau nggak mau itu akan berkelanjutan kan Bu. Yes, Tapi kalau betul. kita belum paksakan dari kecil untuk dari hulu sampai hilir, wah nanti susah nih gitu. Belum lagi ada tim yang susah di ini, karena waktu pas mama kan waktu zamannya mama kan kendalanya tadi kan di SDM ya, kita sudah lewatin itu gitu, jadi lebih baik, oh ini nih platformnya, dari ujung ke sampai dari hulu sampai ke hilir harus kita atur dulu, ketika dia nanti kita bikin sistem, jadi udah kalau tim kita tuh udah kayak robot, ya udah memang harus itu ya, kesannya kayak robot ya. Kayak robot. Tapi memang ya harus kayak gitu kan misalnya jadi ya Disiplin bagaimana gitu ya Bu ya. iya, betul betul betul. Jadi begitu Bu Resti, cerita di balik yang tadi loyal customer, menjaga loyalitas customer gitu. Luar biasa loh cara knitting memenangkan pilihan dari konsumen itu luar biasa. Knitting juga merasa ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu ya di sini, terhadap dampak yang ditimbulkan dari limbah dari knitting sendiri gitu.
jadi ada proses daur ulang. Wah, luar biasa ini. Jadi orang akan berpikir ke sana. Artinya limbahnya sudah no worries gitu ya, mau dibuang kemana pun, karena Iya. Nikting menerima gitu ya untuk didaur ulang lagi. Itu very nice. Luar biasa, Bu. Ini brilian loh. Ini saya terima kasih banget ini dapat waktu dari Bu Ina Sugiyarti untuk bisa talk show di Bincang Praktisi pada pagi hari ini, teman-teman semua, karena ternyata beliau begitu aktif gitu ya mengikuti protokol untuk menjalankan sebuah bisnis asinan gitu. Dan ternyata nggak cuma asinan aja nih yang ada juga ada juga menu-menu lain gitu yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman, dan memang yang betul-betul diusung oleh Nikting adalah asinan fermentasi ini. Luar biasa. Nice gitu. Nah, ini ada teman-teman nih di sekitar kita, Bu Ina. Di sana ada Bu Ince, lalu ada Bu Aili, ada Bu Indah gitu ya. Apakah kita open pertanyaan gitu ya? Ini waktu kita sudah lewat sih, Bu. Nggak apa-apa, kita berikan waktu 10 menit untuk beliau mungkin yang ingin mengulik sedikit, bertanya langsung kepada Bu Ina gitu, yang ternyata sangat edukatif gitu ya untuk pengembangan asinan Nikting fermentasi. Asinan fermentasi Nikting ini luar biasa, teman-teman. Kita berikan waktu ya kepada beliau semua untuk yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, Bu Ince di sana sudah buka kamera. Bu Ince, ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Ina. Apa kabar Bu Ince di sana? Gitu. Bu Ince Alhamdulillah, WJP. baik. Mhm. Bu Ina mah ini mah udah the best mah. Nah, iya Panutan. makanya. Mhm. Betul, luar biasa. Apa Bu, mungkin ada testimoni yang ingin disampaikan kepada Bu Ince oleh Bu Ince untuk Bu Ina nih di sini. Pertama-tama tuh Bu Ina itu memang sangat-sangat memperhatikan kualitas produksi ya. Mhm. Beberapa kali tuh saya terkesan sama kemasan yang beliau eh, kasih gitu kan, dari mulai labelnya, dari mulai desain-desainnya. Jadi Mhm. saya sedikit terinspirasi sama bagaimana beliau Sepak terjangnya beliau mengembangkan iya, bisnis gitu ya, mengembangkan brandnya beliau. iya betul. Kemasannya itu yang pasti yang eh, paling di paling diperhatikan oleh beliau gitu. Dari mulai yang daur ulang, bisa didaur ulang sama produknya juga gitu. Dan biasanya sih suka ngasih bonus kalau kita pesen. Alright, ya, ya, luar biasa. Saya sudah sempat beberapa kali mencicipi asinan Nikting ini, Bu, dan nice gitu ya. Oke, teman-teman perlu Alhamdulillah. coba loh Nikting ini. Mm, Oke, oke, Thank oke. you, Bu. Oke, you are welcome Bu Ince. Terima kasih banyak. Baik, Ibu Aili Sandria ini ingin bertanya kepada Bu Ina langsung. Monggo silakan Bu Aili. Ibu bisa open Uh, ya mic-nya. Sorry ini sambil di jalan, tapi Ibu Ina ini selalu menginspirasi karena memang saya mengikuti beliau gitu ya, melihat bahwa beliau selalu melakukan perbaikan dan pengembangan ke depannya. Ini bahkan di sini saya juga mendengar bahwa dari proses dari hulu ke hilir bahkan dipikirkan ke depannya pun akan bagaimana juga dipikirkan. Keren banget sih Bu Ina. Nah, pertanyaan saya sih sederhana aja Ibu. Itu kan ada nanasnya Bu, dan itu asinan itu bisa bertahan 2 bulan, itu kan amat sangat jarang ya, karena seperti yang Ibu Ina sampaikan juga biasanya kan siap saji. Nah, kalau nanasnya itu apakah juga bisa bertahan selama itu atau bagaimana ya Bu? Halo, Bu, aku bisa langsung jawab atau nunggu Bisa yang langsung lain? jawab, bisa langsung Bisa jawab, Bu. langsung jawab. Oh ya, baik. Mbak Ili, halo Mbak Ili.
Mbak Ili, jadi kalau tadi kan pengantarnya kami punya 2 kemasan ya, ada kemasan yang tin wall dan ada kemasan yang aluminium foil yang pakai batik-batik tadi itu. Kalau untuk yang 2 bulan itu adalah untuk yang kemasan yang batik yang notabene dia nggak pakai topping nanas. Jadi itu yang bertahan 2 bulan. Jadi dia hanya asinannya aja tanpa topping ya. Jadi nggak ada nanas, nggak ada sambal dan nggak ada kerupuk mie-nya. Tapi kalau yang apa namanya yang kemasan tin wall itu kan ada toppingnya ya, istilahnya ada toppingnya. Itu bertahannya 1 bulan sih kalau di kulkas gitu. Kalau di chiller ya 7 sampai 12 derajat Celcius gitu. Masih ini nih Mbak ini doain ya masih trial and error terhadap si topping-toppingnya. Mudah-mudahan ke depan itu bisa dimasukkan juga ya di dalam kemasan gitu. Apa namanya yang tadi kan alat dehidratornya belum punya ya, jadi belum safety untuk si nanasnya itu, Mbak Eli. Begitu kira-kira Bu Reski jawabannya. Oke Bu. Mbak Dina, sukses terus ya Bu Dina ya. Iya. Oke, jadi di sini ada pemisahan gitu ya antara kemasan tin wall dan kemasan yang aluminium foil gitu. Aluminium foil tanpa nanas, kalau yang tin wall ada topping nanas di situ gitu. Alright, luar biasa sekali. Nah, teman-teman semua, ini ada juga Bu Indah. Bu Indah ada yang perlu disampaikan kepada Bu Ina? Kah di sana? Oke, baik. Nah, nih teman-teman, ini kaitannya dengan ini rasanya Bu Ina juga perlu saya invite nih dalam Office Central Community gitu ya di sini. Jadi Office Central Community ini memang membuat ERP untuk UKM gitu. ERP ini adalah seluruh proses pelaporan administrasi. Nah, untuk administrasinya Bu Ina tadi gitu ya, yang keluar masuknya, memang Bu Ina tidak melulu memikirkan tentang money, tapi ya kita berbisnis gitu ya untuk sustainability kehidupan kita gitu ya di sini. Jadi Office Central ini membuat laporan keuangan Bu, laporan keuangan debit, kredit, lalu laba ruginya itu berapa gitu ya setiap hari dari kegiatan kita gitu, dari bisnis kita gitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ina juga ingin go public di sini. Itu enggak hanya bermain lokal, Bu Ina kepingin keluar negeri. Pada saat keluar negeri yang kita tanyakan adalah stokis. Nah, di Office Central juga ada kontrol tentang stokis itu gitu dalam modul CRM. Saya izin share slide sebentar Bu. 3 menit di sini, sebentar. Oke. Nah, di sini saya membuka dulu. Alright, teman-teman masih ada di sana ya. Oke. Di sini saya share. Nah, tampak di sana ya, teman-teman. Oke. Office Central itu sistem. Ini ya, Bu Ina tampak ya tulisan Office Central di sana. Sistem gitu. Sistem ini kita buat sendiri gitu. Kita buat sendiri, ada tim di sini. Jadi ada tadi untuk stok barang gitu di sini. Lalu ada untuk siapa saja pelanggan-pelanggan kita gitu ya yang pernah beli di kita gitu. Lalu juga ada ini tim kami semua. Jadi kami membuat sendiri sistem ini Bu gitu ya. Sistem Office Central ini stoknya berapa barang-barang kita, lalu siapa saja pelanggan kita, lalu juga invoicingnya kita gitu, itu bisa kita kontrol langsung menggunakan Office Central, namanya Office Central ini. Dan laporan keuangan kita memang untuk ini harus ada orang yang in charge sebagai admin untuk fokus membuat administrasi ini.
Tidak bisa dipungkiri karena Office Central memang memudahkan untuk itu, gitu. Nah, selain Office Central juga tadi ada pengembangan produk dari Office Central namanya EQ. EQ ini adalah untuk ini Bu ya, untuk melihat, bukan melihat, untuk mengetahui gitu sejauh mana kecerdasan emosional kita. Ini biasanya staf-staf di perusahaan atau pelaku bisnis juga bisa menggunakan ini Bu, sejauh mana apa namanya mentality untuk menjadi seorang entrepreneur gitu di sini. Lalu ada MyMika. MyMika ini sistem juga gitu. MyMika ini untuk mikro bisnis. Jadi hanya debit, kredit, lalu profit and loss-nya berapa gitu. Dan My Masjid ini untuk donasi masjid. Jadi masjid-masjid bisa menggunakan masjid ini untuk memonitor jamaah gitu dan berapa donasi-donasi yang disampaikan oleh jamaah melalui kas masjid. Lalu juga ada My Sedekah. My Sedekah ini digunakan oleh NGO-NGO yang memang berkecimpung dalam dunia sosial gitu ya. Jadi untuk pengumpulan dana donasi untuk bencana alam, lalu untuk apapun yang sifatnya sosial. Monggo silakan digunakan ini. Oke. Nah, banyak sekali fitur daripada Office Central. Mungkin saya izin untuk menampilkan sebentar gitu di sini. Saya izin untuk menampilkan sebentar. Oke, saya stop share dulu. Oke. Nah, di sini saya akan share. Nah, seperti ini tampak ya, kelihatannya Bu Ina ya. Kita tinggal masuk saja ke dalam sistem ini tanpa install, tanpa apa-apa. Masuk saja di sini, langsung ke password kita. Nah, ini. Oke. Nah, langsung saja masuk ke sini. Ini tampilan baru. Seperti Bu Una, Office Central pun juga berinovasi, gitu, selalu memperbaiki tampilan-tampilan sistem. Gitu, seperti ini. Kita masuk. Nah, terlihat di sini ada ini untuk HRD, ini untuk accounting, keuangan, lalu untuk stok tadi, stok inventory, data pelanggan, kontak book, invoicing, komunikasi kita, itu semuanya terrekod di sini. Lalu juga ini ada procurement, pembelian kita, ada point of sales, kegiatan kasir kita, dan ada accounting. Jadi seperti itu, semuanya sudah dalam satu sistem, semuanya sudah terintegrasi di sini, jadi mudah saja bagi teman-teman semua untuk menggunakan sistem ini. Dan ini sudah standar gitu ya. Ini standar untuk accounting, standar, tinggal mengikuti aja apa yang ada dalam Office Central gitu. Jadi sesimpel itu Office Central untuk membuat laporan laba rugi bisnis kita gitu, supaya bisnis kita tetap sustain gitu ya, cukup memiliki modal gitu yang sifatnya finansial itu tadi. Oke, ini untuk payroll itu, lalu juga CRM. Nah, CRM yang seperti tadi yang saya katakan, ada kontak book, siapa saja yang sudah pernah beli di kita, siapa aja yang sudah pernah repeat order ke kita, dan apa yang perlu kita maintenance ke mereka, perlukah kita memberi gift ke mereka, whatever, kita bisa manage di dalam menu CRM ini. Gitu. Jadi seperti itu ibu-ibu untuk Office Central, seperti itu teman-teman semua untuk Office Central. Bu Ina saya share kontaknya Bu Ina untuk ini boleh ke teman-teman? Oke, ini ada. Oke, Bu Ince izin keluar sebentar, monggo silahkan Ibu. Oke. Saya akan share screen tentang ini. Nah, kelihatan ya, Bu ya. Nah, ini asinan Nikting gitu ya. Ini profil perusahaan aksian Nikting sendiri gitu. Nanti mungkin bisa di request sama teman-teman ke Bu Ina gitu ya.
Bu Ina juga ada kontaknya, nanti saya akan screenshot pada akhir acara ini. Nah, seperti ini Bu. Ini ibunya Bu Ina, Bu Tin ya. Nini Tin. Itu adalah beliau gitu. Alright. Ini timnya Bu Ina, luar biasa. Oke, dan Bu Ina juga memberikan support kegiatan CSR gitu ya di sini. Oke, seperti ini. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Office Central. Lalu, nah ini adalah proses-proses pengolahan dari limbah yang dihasilkan oleh Nikting. Oke, ekoenzim. Nih, ini apa Bu yang ini Bu? Ekoenzim itu adalah kami mengolah, bekerja sama ya tadi dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan teman-teman koperasi, mengolah sampah itu menjadi ekoenzim. Jadi dari kulit kan ada kulit bengkuang ya. Oke. Ada Alright. kulit Oke. bengkuang. Nah, terus juga tadi itu juga bisa kulit nanas, kulit nanas gitu. Terus kalau kol kan kita juga ada bonggolnya tuh ya, masih bisa dipakai. Nah, itu nanti kita kan tadi setelah dari limbahnya kita kan kita pisahkan antara sampah organik dan anorganik. Nah, berarti itu kan masuk golongan sampah organik. Sampah organik ini kemudian diolah sama teman-teman koperasi untuk menjadi ekoenzim ini gitu loh. Nah, apa sih gunanya? Gunanya salah satunya adalah bisa tadi itu Bu sebagai pencuci bahan-bahan seperti buah dan sayur itu dihilangkan desinfektannya. Jadi kan saya kan biasanya misalnya pakai lemon buat ngilangin desinfektan ya, lemon atau saya pakai garam gitu ya. Jadi tinggal kita pilih adanya apa gitu ya. Tapi kan itu lumayan loh kalau kita udah nanti berkelanjutan gitu ya. Itu kan ada biaya tambahan lagi kan untuk membeli si lemon itu sebagai penghilang atau peluntur desinfektan. Berpikirnya hanya sederhana, dari sampah ini ketika misal bisa diolah untuk menjadi peluntur desinfektan, istilahnya kan kayak gitu ya. Kan kita jadi bisa mengolah limbah menjadi sesuatu yang berguna lagi gitu ya. Terus kemudian si ekoenzim ini bisa buat hand sanitizer, bisa juga sebagai pencuci piring dengan komposisi tertentu ya. Maksudnya nanti ada ukurannya kan, itu kan ekstrak ya. Jadi belum harus ditambahkan air lagi dengan komposisi tertentu gitu. Terus kemudian bisa jadi karbol. Jadi Ibu bayangkan kalau itu biayanya kita bisa tekan dan cara kita mengolah limbah gitu ya, itu kan luar biasa itu, menekan pos pengeluaran kan, bener nggak? Jadi kayak begitu Bu jadinya. Teman-teman itu juga terus kayak Niting kan suka mempergunakan aqua ya, yang dalam hal ini pakai botol gitu kan. Nah botolnya itu bisa dipakai buat hasil ekoenzim ini Bu. Jadi mereka taruh di wadah-wadah. Ya. Oke. Banyak lagi sih kegunaan yang lain. Tapi waktunya nggak cukup ya. Panjang gitu ya. Oke. Kita perlu membuat diskusi yang offline untuk ini Bu Ina. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya. Nah, ini adalah ini yang menjadi motivasi kenapa akhirnya Bu Ina membuat asinan Nikting itu menjadi lebih profesional dan kekinian gitu ya. Ini mendorong anak-anak menyukai makan sayur dan buah, itu salah satunya, cemilan sehat gitu ya. Sulit kesadaran akan pola makan sehat. Seperti itu ya. Jadi yang biasanya makan seneng gitu untuk makan makanan yang junk food gitu. Ini ada alternatif gitu. Makanan yang lebih sehat gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi Bu Ina salah satunya untuk
membuat Nikting ini menjadi lebih kekinian dan profesional gitu ya. Oke. Dan ini ini solusinya. Baik, bisa dikonsumsi oleh siapa saja untuk seluruh kalangan gitu, maksudnya seperti itu Bu ya. Oke, ini adalah dari company profile Nikting, luar biasa loh, sangat sangat sistematis nih penyusunan dari company profile Nikting juga luar biasa nih. Kita standing applause sama Bu Ina. Ini kemasan-kemasan dari Nikting ya, kemasan dari tin wall, lalu juga ada kemasan dari aluminium foil gitu ya, yang didesain sedemikian rupa gitu oleh tim Bu Ina. Juga ada unsur batiknya di sini, udah ketahuan kalau ini dari Indonesia gitu ya, kalau ada batiknya gitu. Baik, nah seperti ini teman-teman semua. Lalu kalau untuk kontaknya Bu Ina, apakah di sini juga ada kontak Bu? Ada Bu Nah, di belakang. pelanggannya Bu Ina sedemikian banyak dan banyak sekali yang dari rumah sakit. Gitu ya. Ini testimoninya. Oke, nanti teman-teman kalau belum yakin gitu bisa langsung direct request ke Bu Ina untuk ini. Nah, ini dia nomor teleponnya, saya besarkan. Teman-teman boleh screenshot, mengcapture ini. Ini emailnya niekting@gmail.com gitu ya. Lalu kalau untuk cari di Google, asinan yang berdiri sejak 1970, itu luar biasa. Lalu juga untuk WhatsApp ada di nomor 0812 84 66 8146. Teman-teman bisa screenshot ini. Alamatnya di Pancoran Timur Raya nomor 50. Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Oke, alright, baik teman-teman semua, saya close di sini, screenshot dulu, cekrek, seperti itu ya. Saya stop di sini. Oke, Bu Ina, terima kasih banyak gitu ya waktunya. Ini kita lebih dari 1 jam, 1,5 jam ya di sini untuk ngobrol sama Bu Ina. Insya Allah nanti kalau Office Central membuat acara offline juga mungkin insya Allah akan mengundang Bu Ina untuk involve di dalamnya insya Allah dalam tahun 2023 ini gitu. Terima kasih atas waktunya juga Bu Indah dan Bu Aili di sana yang sudah join. Tadi juga ada Bu Ince, thank you so much. Acara ini insya Allah akan kami blast di YouTube, lalu juga di Instagram dan di Facebook. Bu Ina, ada yang perlu disampaikan pada teman-teman untuk akhir kata di sini? Sebagai closing statement, Bapak dan Ibu serta teman-teman, mungkin kita harus sudah mulai bangga dengan makanan produk orang Indonesia. Jadi kalau ini kan tadi makanan asinannya itu adalah fermentasi. Nah, fermentasi kita cenderung lebih melekat itu kayaknya dengan makanan dari negara lain, yaitu negara Korea. Kalau orang udah bilang dari Korea makanan fermentasinya apa sih, kimchi gitu. Ketika orang Korea itu bangga banget dengan kimchinya, Bapak dan Ibu tolong bantu saya juga bahwa ini PR besar kita sebagai bangsa Indonesia ya. Kita juga harus bangga dengan makanan produk Indonesia untuk kedepannya. Bantu saya untuk mensosialisasikan ini supaya bisa dikonsumsi oleh banyak kalangan. Begitu. Itu saja Bu Reski. Oke, nice. Baik teman-teman semua gitu. Kita cukupkan sampai di sini. Binpras kita bincang praktisi pada kali ini dengan asinan fermentasi Nikting gitu, dan Anda berada di komunitas Office Central Community. Saya Reski Rohmayani mengucapkan terima kasih kepada Bu Ina dan teman-teman semua, dan kita tutup acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Oke, Bu Ina terima kasih. Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.